Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu investor sekalian yang telah rela hadir pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan kami dari kelompok Kebayapedia yang terdiri dari saya, Kizia Emanuela, kemudian Azariel Pausan, Egria Natasha, Priska Sugiharta, dan Aji Permadi. Izinkan kami selama 15 menit ke depan menyampaikan final business plan Kebayapedia. Berikut ini adalah table of contents yang akan dibahas. Baik, kita langsung mulai ke pembahasan. Yang pertama adalah executive summary yang terdiri dari beberapa poin, yaitu konten. Kebayapedia menawarkan jasa sewa kebaya secara daring serta konsultasi ukuran, model, dan bahan secara langsung dengan penyewa melalui fitur obrolan yang ada di dalam aplikasi. Target market. Target pasar dari Kebayapedia adalah wanita berusia 15-59 tahun yang berdomisili di Kota Bandung dengan semua kalangan ekonomi. Funding purpose, pendanaan bisnis bertujuan untuk investasi awal untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional bisnis. Manajemen, untuk menjalankan tugas ini diperlukan business development team, HR team, finance team, IT team, serta advertising team. Marketing. Produk yang ditawarkan berupa aplikasi sewa kebaya secara daring. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, email, marketing, dan endorse. Financial projection. Untuk tahun pertama, Kebayapedia akan membutuhkan dana sebesar Rp510 juta sebagai biaya operasi dan sebesar Rp273 sebagai investasi awal perusahaan. Kami memperkirakan dalam tahun pertama akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp493 juta dan terus naik dengan IRR sebesar 98,6%. Recent situation. Menurut data Tempo, angka penggunaan e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Nah, selain itu berdasarkan gendernya perempuan bertransaksi lebih banyak dalam satu tahun, yaitu 26 kali. Kenaikan tingkat konsumsi belanja online hampir di seluruh Indonesia meningkat dan salah satunya di Kota Bandung. Salah satu platform marketplace yang memiliki peluang besar di Kota Bandung dengan target konsumen wanita adalah marketplace sewa kebaya. Kebayapedia hadir memberikan kemudahan untuk konsumen di mana konsumen dapat melakukan sewa kebaya dengan melakukan aplikasi. Kebayapedia membuka peluang pasar baru bagi para penyedia jasa sewa kebaya sehingga produk jasa sewa kebaya yang ditawarkan oleh penyewa dapat dikenal oleh masyarakat luas terutama di Kota Bandung. Adapun tujuan bisnis yang ingin dicapai adalah menjangkau target pasar terutama wanita berusia 15-59 tahun yang membutuhkan kebaya untuk perayaan hari tertentu. Kemudian, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menyewa kebaya dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya, pendanaan dari investor dibutuhkan untuk membeli, menyewa, serta melakukan investasi awal untuk peralatan dan perlengkapan kegiatan operasional bisnis. Menyewa bangunan, marketing, pembangunan aplikasi, membeli peralatan IT dan kelengkapan kartu, gaji pegawai, dan biaya lainnya. Manajemen tim. Company Profile Kebayapedia merupakan aplikasi marketplace penyewaan kebaya dengan cara menghubungkan mitra penyewaan yang akan melakukan penyewaan kebaya atau renter dengan customer. Berdiri pada tahun 1 September 2022. Kebayapedia juga memiliki sejarah singkat. Next. Kebayapedia memiliki produk service yaitu berbasis aplikasi yang mudah digunakan dalam perangkat smartphone atau komputer, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun untuk daerah kota Bandung selama terkoneksi dengan internet. Menyediakan berbagai macam pilihan kebaya dengan motif, warna, ukuran bervariasi dari berbagai toko atau butik kebaya di Bandung. Kebayapedia menjamin keamanan bertransaksi melalui aplikasi. Kebayapedia memiliki visi menjadi marketplace penyewa kebaya yang unggul dan terpercaya. Punya misi memberikan layanan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pada konsumen, menghadirkan toko-toko atau butik penyewaan kebaya yang berkualitas di Kebayapedia, memberikan kemudahan pada konsumen dengan membuat marketplace yang menyediakan sarana sewa kebaya secara online, kontribusi dalam melestarikan budaya tradisional Indonesia,
dalam menghadirkan marketplace khusus kebaya. Ini ada struktur organize Kebayapedia. Next. Ya, ini job description sama job spesifikasi yang ada dalam Tokopedia. Ada presiden direktur, HR manager, HR staff, IT manager, business development manager, business development staff, finance manager, finance staff, customer service, IT support, advertising manager, UX designer, software developer, advertising staff. Selanjutnya, untuk product description, di sini Kebayapedia merupakan aplikasi marketplace yang didesain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya dalam bidang penyewaan kebaya dengan cepat dan mudah dalam satu aplikasi saja. Tujuan lain dalam pengembangan aplikasi ini adalah memperluas bisnis toko butik untuk mendapat menyewakan produk mereka dan mempromosikan serta menyebarluaskan bisnis. Kemudian ada pun layanan yang diberikan kepada pedia pada user. Yang pertama, sewa kebaya dapat dilakukan secara online dan konsumen dapat mengkonsultasikan ukuran, model, serta bahan secara langsung. Kemudian pembayaran terjamin, aman, dan terpercaya. Kebayapedia juga yang disewakan dapat diantarkan kepada pelanggan secara langsung melalui mitra ekspedisi. Kemudian untuk UI UX design, di sini untuk halaman masuk, user dapat memilih menjadi pembeli atau renter. Dan kemudian kedua, ada tampilan untuk pengguna di mana ditampilkan produk, kemudian dapat melakukan transaksi dengan memilih jumlah hari untuk menyewa kebaya. Yang ketiga, ada halaman admin, dapat menambahkan produk, mengubah deskripsi, ataupun menghapus produk. Kemudian UI UX design Kebayapedia juga menggunakan beberapa fitur seperti pencarian, filter, kemudian ada gambar nama produk, serta harga dan kecamatan toko butik, dan beberapa fitur lainnya. Untuk market analisis segmentasi, di sini demografis wanita dengan usia antara 15 sampai 59 tahun dengan status menikah dan belum menikah, kemudian geografis, renter dan customer Kebayapedia yang berada di Kota Bandung, psikografi di sini seluruh kalangan ekonomi menengah ke bawah sampai ke atas, dan perilaku konsumen adalah masyarakat yang ingin menyewa kebaya dengan kemudahan melalui aplikasi. Kemudian untuk targeting di sini masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah sampai ke atas yang berada di Kota Bandung dengan harga penyewaan 300.000 tergantung dengan model yang kebaya yang dipilih. Kemudian untuk positioning di sini aplikasi Kebayapedia memberikan kemudahan sewa kebaya kepada konsumen melalui satu aplikasi yang aman dan terpercaya. Selanjutnya adalah SWOT analisis. Yang pertama adalah strength. Jadi aplikasi Kebayapedia ini bekerja sama dengan berbagai toko penyewaan kebaya di area Bandung yang memungkinkan untuk menghadirkan berbagai macam jenis kebaya. Lalu aplikasi ini juga menyediakan kebutuhan customer dalam penyewaan dengan berbagai model dari kebaya modern, tradisional, dan sebagainya. Lalu harga sewanya juga bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dari customer. Lalu ada weakness. Jadi beberapa kalangan wanita seperti ibu-ibu atau wanita berumur lebih dari 40 tahun itu biasanya sulit untuk mengerti bagaimana penggunaan aplikasi. Lalu layanan atau aplikasi Kebayapedia ini hanya dapat diakses di Kota Bandung. Lalu tidak bisa menerima pembayaran COD sehingga penggunanya harus memiliki bank atau e-wallet. Yang selanjutnya adalah opportunity. Jadi pemakaian teknologi internet yang saat ini sedang mengalami kenaikan, lalu gaya hidup masyarakat modern saat ini yang semakin populer, belum ada aplikasi yang khusus untuk menangani penyewaan kebaya, dan fitur baru pada aplikasi yang belum dimiliki oleh kompetitor lainnya. Lalu threat, yaitu resiko kebaya yang dipinjamkan kembali dalam kondisi rusak atau mungkin hilang, lalu kurangnya partner atau renter yang bersedia bergabung dengan Kebayapedia, lalu perusahaan lain yang menjadikan aplikasi Kebayapedia ini sebagai pesaing, dan juga tidak semua orang ingin menyewa kebaya secara online. Lalu selanjutnya adalah marketing strategi yang akan dilakukan oleh Kebayapedia. Berdasarkan analisis STP dan SWOT analisis, strategi promosi yang akan dilakukan oleh Kebayapedia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, meliputi paid promote atau endorse marketplace Kebayapedia kepada influencer, selebgram ataupun YouTuber sebagai media dalam promosi. Kemudian memberikan promo atau diskon yang dapat menarik konsumen, lalu menggunakan email marketing, membuka booth di mall, kemudian mengikuti seminar bisnis untuk mencari partner atau investor. Selanjutnya adalah selling taktik dari si produk. Pertama, marketplace ini bernama Kebayapedia, dapat diakses melalui aplikasi, disediakan berbagai fitur yang mempermudah user dalam menggunakan aplikasi, terdapat layanan untuk membantu user apabila mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi yang diciptakan dapat mempermudah renter kebaya untuk memasarkan dan memperkenalkan produk mereka melalui Kebayapedia. Dari sisi price, harga yang ditawarkan di aplikasi bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu juga terdapat potongan diskon harga yang menarik untuk konsumen. Lalu dari sisi place, aplikasi Kebayapedia dapat diakses melalui aplikasi dalam mobile phone. Dari sisi promotion, Kebayapedia akan merespon
customer melalui media sosial, karena media sosial sendiri mudah dijangkau oleh customer di era digital saat ini. Beberapa iklan digital akan digunakan mulai advertisement seperti Google, YouTube, website, dan menggunakan jasa influencer dari Instagram serta Facebook. Operation plan di tahun pertama, yang pertama itu melakukan setup awal untuk pembangunan aplikasi Kebayapedia, mencari sumber daya manusia yang akan bergabung menjadi karyawan Kebayapedia, untuk melakukan pengembangan dan pengembangan aplikasi, mencari tempat untuk operasional perusahaan, menyiapkan kebutuhan bisnis seperti hardware, melakukan promosi-promosi ketika aplikasi telah berhasil dijalankan, melakukan survei dan pencarian renter yang berpotensi menjadi mitra di Kebayapedia. Asumsi di tahun pertama pembangunan dan pengembangan aplikasi akan dimulai dari bulan Oktober sampai Desember, yaitu aplikasi akan dibuat selama 3 bulan. Jadi pada tahun 2023 aplikasi sudah mulai dijalankan dan dapat digunakan oleh customer. Dari operation plan, operasi sehari-hari yang akan dilakukan di Kebayapedia yang pertama adalah menerima pesanan masuk dari konsumen, kemudian akan melakukan konfirmasi terkait pesanan dari konsumen, menerima konfirmasi pembayaran dari konsumen setelah melakukan transaksi di Kebayapedia, memilih dan melakukan konfirmasi pendaftaran untuk pihak renter dan customer yang mendaftar di aplikasi Kebayapedia, melakukan pemeliharaan atau maintenance aplikasi secara berkala untuk kenyamanan konsumen, melakukan perekrutan pekerja untuk mengelola dan mengembangkan Kebayapedia, melakukan promosi aplikasi Kebayapedia secara berkala. Secara singkat untuk operation plan di sini untuk proses bisnis Kebayapedia memiliki 4 aktor, yaitu Kebayapedia, itu renter, penyewa, dan kurir. Di mana Kebayapedia ini merupakan sistem Kebayapedia yang menyimpan database transaksi, kemudian renter di sini dapat melakukan penginputan produk yang dimana akan disimpan pada database produk. Kemudian ada database renter, ada database pemesanan, kemudian penyewa dapat melakukan pembelian, ada database pelanggan, dan kemudian kurir akan melakukan pengantaran produk. Baik, selanjutnya di sini ada kebutuhan dalam menjalankan aplikasi Kebayapedia, yaitu adalah kebutuhan hardware. Jadi berikut ini adalah totalnya 72.400.000, lalu kebutuhan marketing dengan total 58.800.000. Lalu kebutuhan tenaga kerja di sini ada labor yang dimana sebelumnya juga sudah di-define dengan total gajinya seperti ini. Lalu kebutuhan peralatan kantor, di mana ada item-itemnya seperti ini dengan totalnya seperti ini juga. Lalu ada perkiraan biaya investasi dan operasi yang terlihat seperti gambar di bawah. Lalu selanjutnya adalah financial projection. Jadi yang pertama adalah revenue projection. Di sini ada target population di mana populasi kita adalah wanita di Bandung dengan umur 15-59 tahun. Lalu juga addressable marketnya juga adalah orang yang akan atau bisa membeli, yaitu 18%. Dan total marketnya ini adalah 30%. Lalu di sini ada market share, di mana ada kompetitor A yaitu Sanggar Liza dengan market share-nya adalah 25%, lalu kompetitor B itu General E-commerce dengan persentasenya 25%, dan juga company kita yaitu Kebayapedia dengan market share-nya 50%. Sehingga kita dapat menghitung revenue-nya, di mana totalnya adalah seperti gambar ini. Lalu ada operating expenditure atau OPEX. Jadi di sini ada cost of sales-nya adalah sebesar seperti ini. Lalu administrative expenses yang sebelumnya juga sudah didetailkan. Lalu juga ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sehingga total operating expenditure-nya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah capital expenditure atau CAPEX. Di sini ada working capital-nya, ada beberapa item yang di-define, lalu ada fixed asset yang sebelumnya juga sudah didetailkan seperti ini, sehingga total capital expenditure-nya juga terlihat seperti gambar ini. Lalu ada cash flow and investment valuation. Jadi di sini kita menginput data-data yang sebelumnya tadi sudah kita lakukan, yaitu ada revenue, lalu ada operating expenditure atau OPEX-nya, ada CAPEX-nya juga. Sehingga dengan data-data ini kita bisa menghitung cash flow-nya itu seperti apa. Jadi ini adalah data cash flow, dan juga dengan data-data seperti ini, di mana ada percentage of debt sampai ke cost of equity, sehingga kita dapat menghitung IRR. Dengan IRR dari Kebayapedia adalah sebesar 98,6%, dengan NPV adalah 9.300, yaitu positif, dengan IRR 98,6%, yang artinya bisnis ini layak dijalankan dan akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan dari kelompok 17 Kebayapedia. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.